Bahkan sampai kucing hilang pun kalau perlu lapor ya silakan lapor. Kita mau silaturahmi dulu dengan Kapolres baru di rumah makan Pak Hitam. Rumah makan yang familiar di Pekalan Kerinci ini, guys. Dia orangnya, guys. Ini balik dia. Iya, nih rumah makan Pak Hitam, laris manis. Oke, guys. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna do it right and do it again. Say, oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. Poin O makin berkembang, sudah banyak bahasa-bahasa netizen. This is journalism. Tapi saya tidak akan mengesampingkan tugas-tugas bapak-bapak sebagai seorang jurnalis. Tapi ya partner saya itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di hadapan saya semua saat ini. Tanpa bapak-bapak, ibu-ibu, seorang Kapolres untuk pemberitaan, untuk amplifikasi bukan apa-apa. Saat ini untuk melakukan suatu tindakan yang sifatnya on the track. Saya dipercaya berarti saya harus melakukan yang pertama masalah Harkamtibmas. Bagaimana Harkamtibmas itu bisa terwujud? Ya dari pemberitaan bapak-bapak ibu-ibu, benar nggak? Suatu pemberitaan itu, ya, suatu pemberitaan itu, the good news is a bad news. Menurut saya itu udah suatu hal yang salah. Jadi good news is a good news. Jadi berita baik adalah berita baik. Jadi yang bisa mentafsirkan berita baik itu berita baik ya bapak-bapak dan ibu-ibu dari media. Saya di sini tidak ada tendensi apa-apa. Saya ingin cari teman, cari sahabat, cari saudara. Tapi Kapolres tanpa jurnalis, tanpa wartawan, bukan siapa-siapa. Karena tidak mungkin dong program-program saya sebagai Kapolres tanpa didukung bapak-bapak dan ibu-ibu. Seorang jurnalis tidak akan teramplifikasi. Betul nggak? Saya di Jakarta, teman jurnalis saya banyak. Bahkan sampai hari ini saya pun didampingi oleh teman saya juga dari Jakarta, seorang jurnalis. Dia selalu memberikan input saya terkait program, apa yang harus dikerjakan, program bagaimana dengan teman-teman media, komunikasi publiknya harus bagaimana. Itu pun saya diajarkan oleh teman-teman media. Dan saya belajar juga dari teman-teman media. Tanpa media, saya bukan siapa-siapa. Maka dari itu, saya pribadi, saya perlu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena ada beberapa program yang saya akan kembangkan di luar daripada percepatan vaksin. Mungkin sehari 2 hari ini ya Pak Kabakop, kita akan launching terkait vaksinasi. Kita udah siapkan, sudah kita stikerkan juga mobil. Itu kita sesuai dengan program Kapolda, salah satunya adalah bikin batalion vaksin. Tim sudah ada, alhamdulillah teman-teman saya di Jakarta juga banyak yang membantu saya. Kita akan segera percepatan vaksin untuk menuju kelelawar menjadi herd immunity. Itu program pertama. Yang program berikutnya, saya punya program terkait ayo sharing dengan Kapolres, ayo tanya Kapolres. Nanti saya akan bagi nomor handphone saya pribadi, masyarakat pun boleh mencatat nomor telepon saya. Dan saya akan viralisasi, akan amplifikasi untuk nomor saya itu ke semua masyarakat yang ada di Pelalawan, melaporkan apa yang terjadi di Pelalawan. Saya berusaha semua kita fasilitasi, namun saya juga harus melihat keterbatasan apa yang ada di Polres Pelalawan. Jadi ibaratnya, Pak, kucing saya nyangkut di pohon. Ya kalau bisa diambil dengan damkar, kenapa nggak damkar dulu, kan seperti itu. Tapi kami akan hadir untuk masyarakat Pelalawan, itu intinya. Bahkan sampai kucing hilang pun kalau perlu lapor ya silakan lapor. Kenapa saya bilang kucing hilang? Karena pernah kejadian, saya dilaporin anjing hilang. Dan saya temukan itu anjing. Anjing hilang di daerah Menteng, karena saya Kapolsek Menteng. Tiba-tiba ada orang bule datang ke kantor polisi. Anggota saya lapor, dan ada apa? Pak KSPKT, ada laporan anjing hilang. Bingung nggak? Sebuah orang asing datang, dia taunya polisi itu bisa melakukan semuanya. Nah, di sini saya hadir salah satunya, walaupun saya tidak bisa melakukan semuanya, saya berusaha untuk memfasilitasi hal-hal terkecil pun untuk masyarakat Pelalawan. Termasuk memfasilitasi pemberitaan dengan teman-teman
media. Rekan-rekan, kalau saya punya usul, saya pengen kita jadi satu kesatuan. Ibaratnya kalau perlu itu di Polres itu ada tempat nongkrong jurnalis lah. Kan ada kantin tuh, bener kan? Ya, ada tempat nongkrong jurnalis. Gratis kopi. Ada tempat nongkrong jurnalis, kita fasilitasi. Saya belajar dari seorang senior saya. Beliau mantan Kapolri, dia bilang, "Tur, kamu siapkan untuk teman-teman jurnalis tempat." Akhirnya saya siapkan di polsek saya tempat. Ternyata kita sharingnya enak kok. Nggak ada permasalahan yang tidak bisa terselesaikan. Tidak ada pemberitaan yang tidak mungkin tidak diviralisasi atau diamplifikasikan. Semuanya bisa. Asal yang pertama, kita harus menyatu dulu. Saya ingin menyatu sama rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman media. Kita satu, kita sharing. Program apa, pemberitaan apa yang bisa kita beritakan. Setuju ya? Setuju. Hal paling simpel kita sepakati dulu. Gimana kalau kita buat grup WA dulu? Siap. Kita bikin grup, nanti Pak Edi bikin grup jurnalis Pelalawan. Setuju nggak? Setuju. Kita satu pintu sambil saya nyatet. Ini kan saya nggak mungkin nyatet, Pak, ini nomor 1. Waduh, kalau ada 100 orang, 50 orang teman jurnalis, pasti saya catetin. Namanya pasti akan saya balas minimal. Ada beberapa kemarin ya, saya kasih jempol lah. Iya bang, saya save. Memang banyak. Karena begitu saya hadir di sini, semua orang udah WA saya memperkenalkan diri. Saya juga ikut memperkenalkan diri, termasuk ada fitur-fitur nanti yang saya akan berikan kepada rekan-rekan jurnalis. Nanti coba saya pikirkan, Pak Edi, Pak Kasih Humas saya. Kalau saya orangnya berjenjang bekerjanya. Tidak mungkin semua pekerjaan yang ada di Polres saya ambil semua. Tapi saya senang orangnya nongkrong, ngobrol, sharing. Saya senang sharing. Benar Bang, saya orangnya senang sharing. Teman-teman media saya di Jakarta banyak bilang, termasuk pimpinan redaksi pun banyak ngobrol. Lebih sering sama saya tuh ngobrol, sharing, daripada yang formal-formal. Sorry nih ya, kalau kita orang lapangan senangnya apa? Santai kan? Santai ngobrol, nongkrong di mana? Di Pak Item, kalau perlu di kantin yang depan Polres, nongkrong aja di situ. Ngopi. Kalau formal tuh gimana ya? Sini orang lapangan soalnya. Jadi ya, nanti rekan-rekan akan tahu gimana saya. Cuman saya tipikal orang bekerja sistem by sistem. Kasih Humas, fasilitasi teman-teman media. Ya, cari tempat yang enak buat kita ngopi bareng. Setuju? Setuju. Hadir bersama, kita ngobrol. Saya pun kalau bisa saya nggak ada di ruangan tuh. Saya kalau bisa udah jalan-jalan kemana aja. Maunya saya dari kemarin begitu. Cuman kan ada keterbatasan nih. Program Kapolda harus berjalan, saya sebagai Kapolres baru juga harus bersilaturahmi sama Forkominda dan rekan-rekan media. Jujur Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya warga baru di Pelalawan, saya punya tugas terkait menjaga Harkam Timas di sini, saya tolong didukung. Ya. Saya pengen berbahasa pantun, tapi saya takut salah, jadi saya nggak berpantun dulu. Sudah saya siapkan dari tadi semua. Tapi saya takut salah, tapi nanti saya belajar pantun. Nanti akan ada pantun-pantun yang saya persembahkan, tenang aja. Gak ada yang gak mungkin gak bisa kita lakukan di sini. Kalau kita bersama, bergotong royong. Intinya di Indonesia ini filsafatnya cuma satu, gotong royong bersama-sama. Dan itu saya rasakan di Jakarta, di setiap penugasan saya mulai dari Kalimantan, Aceh, dan tempat-tempat tertentu yang saya datangi. Semua masyarakatnya kalau udah bahu-membahu, gotong royong, semuanya jadi lebih enak. Bapak-bapak jangan sungkan-sungkan, ibu-ibu jangan sungkan-sungkan, tanya ke saya, ngobrol ke saya, sampaikan sesuatu ke saya. Saya akan jawab. Misalnya ada hal yang, Pak Kapolres, kenapa daerah sini banyak motor anak-anak pada trek-trekan? Saya akan jawab, baik Pak, saya akan tanyakan Kasat Lantas, nanti akan lakukan operasi secara berkesinambungan. Pak Kapolres, COVID kita meningkat. Betul, COVID meningkat berarti harus ada jurus yang untuk melakukan antisipasi terkait dengan meningkatnya COVID. Tanpa kita sadari, COVID akan meledak. Tanpa kita sadari loh. Saya sudah mempelajari karena saya jujur, saya pribadi, saya pernah sekolah di Jerman. Tolong sama bapak-bapak ibu, viralkan terkait vaksinasi. Viralkan terkait penggunaan masker secara ketat. Saat ini operasi prokes saya perketat, saya bagikan masker mulai tiap malam ya, Pak Kabakop ya.
Tiap malam kita 3 pilar, mulai dari TNI, Polri, dan Satpol PP akan bergerak terus bagikan masker. Terserah itu masker mau dipakai sebentar terus dibuang, terserah. Pokoknya kita tanpa henti-henti akan memberikan kampanye kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Sekarang yang menyelamatkan kita hanya masker, Pak. Tapi bagaimana caranya? Ya kita pertama sebelum kita memberikan ke orang, kita harus bisa memberi contoh penggunaan masker. Saya rasa itu perkenalan dari saya ya. Nanti sambil berjalan, Pak Edi, silakan. Nomor saya bisa dicatat, Pak. Lupa tuh nyatet tuh. Tapi nanti WA-nya satu-satu ya. Saya nyatetnya banyak banget. Abrian 0812 2727 2002. Ulangi. 0812 2727 2002. Saya rasa itu statement bukan dari saya, waktu saya mau sidang ngabulkan aja. Apa agenda tadi? Agenda pertemuan dengan Kapolres Pelalawan yang baru, Guntur Muhammad Torik. Gimana kesannya? Luar biasa ya. terbuka, masih muda. Iya. Nggak perlu acara Baik. formal. Nah, oke. Lanjut, Masuk, oke. foto bersama. Foto bersama kita guys.